Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemandangan antrean kendaraan roda 4 kembali terjadi dan terpantau sejak pagi hingga siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah dari SPBU Kelurahan Gunung Lingkas. Tampak antrean mengular sampai melewati PT Pertamina Full Terminal Depo Tarakan dan hampir menyentuh wilayah depan Taman Berlabuh, Kelurahan Lingkas, ujung Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar, pemandangan antrean kendaraan roda 4 kembali terjadi di sepanjang Jalan Kusuma Bangsa, mulai dari wilayah SPBU yang berlokasi di Kelurahan Gunung Lingkas, Jalan Kusuma Bangsa, sampai dengan di lokasi eh, di depan depo terminal Pertamina yang berlokasi di Kelurahan Lingkas Ujung, bahkan sampai menyentuh di titik wilayah di depan Taman Berlaku yang berlokasi di Kelurahan Lingkas Ujung. Pemandangan ini sudah terjadi sejak pagi sampai sekitar pukul 11 tadi, berdasarkan pantauan dari tribunkaltara.com. Adapun untuk antrean ini saya berhasil mengonfirmasi langsung oleh pihak Pertamina Depo Tarakan, yakni Bapak Asri Ramadan Tambunan, Sales Branch Manager Rayon 5 Kaltimur, Pertamina Depo Tarakan. Ia membenarkan memang benar telah terjadi antrean dan tidak tidak hanya pada hari ini saja, namun beberapa hari sebelumnya juga sudah kerap kali terjadi antrean, namun tidak sampai separah ini. Sebelum ia menjelaskan adanya penyebab terjadi antrian, ia ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kebijakan dan pengaturan terkait siapa yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, salah satunya biosolar. Dikatakan Asri Ramadan, memang untuk persoalan BBM biosolar yang bersubsidi sendiri, khususnya untuk konsumen hanya ada konsumen tertentu yang berhak menggunakannya karena bersubsidi dan didanai oleh APBD sehingga mengurangi harga jual, dan disitulah disebut BBM tersebut dinamakan bersubsidi. Dan berangkat dari penjelasan itu, biosolar sendiri ditugaskan oleh pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir atau BPH Migas kepada Pertamina, dan itu sudah disalurkan sesuai SK yang diberikan termasuk alokasinya. Kemudian ia menjelaskan tidak semua konsumen berhak untuk menggunakan biosolar BBM bersubsidi tersebut, dan itu sudah ada regulasinya termuat dalam Perpres nomor 191 tahun 2014 dan Surat Edaran Dirjen Minerba nomor 4 tanggal 9 April tahun 2022. Adapun fenomena yang terjadi, antrian panjang mengular sampai melewati depan terminal Depo Tarakan sampai di Taman Berkampung pagi tadi. Memang jika dilihat secara langsung, bahkan semua orang juga yang menyaksikannya, rata mayoritas didominasi oleh kendaraan roda 4 truk. Dan itu didominasi oleh truk pengangkut pasir jika dilihat. Dan ini fakta, dikatakan Asri Ramadan, Sales Branch. Kemudian jika mengacu pada regulasi yang disampaikannya tadi di dua regulasi tersebut, untuk kebutuhan industri tidak diperkenankan untuk menggunakan BBM bersubsidi, dan seharusnya mereka menggunakan BBM industri. Ada pilihan, bisa menggunakan Dexlite salah satunya. Kemudian menyikapi kondisi ini, pihaknya tidak lantas lepas tangan, dan pihaknya juga sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan semua stakeholder. Namun dalam hal ini, untuk bisa membuat atau untuk bisa menghilangkan antrean panjang tersebut, tentu harus ada kekompakan, sinergitas bersama semua instansi. Dalam hal ini juga pemerintah kota harus turun tangan, termasuk juga aparat sebagai aparat penegak hukum yang memberikan penertiban. Pun tak terkecuali dari pelaku usaha yang dimaksud,
dan juga dari konsumen yang mengantri. Diharapkan konsumen dengan bermobil yang konsumen dengan bermobil yang seharusnya menggunakan BBM jenis Pertamax ataupun Dexlite tidak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi atau BBM seperti biosolar dan Pertalite. Dan memang dikatakan Asri Ramadan ini sudah menjadi hot issue di Tarakan karena ini menjadi fenomena dan dan padahal selama ini pihaknya sudah menyediakan produk alternatif, salah satunya yang tadi Dexlite dan Pertamax. Kemudian ia juga menjelaskan dan memastikan serta menegaskan tidak pernah melakukan pengurangan kuota atau alokasi dari pihaknya yang disalurkan ke SPBU karena setiap bulannya, khusus misalnya di SPBU Gunung Lingkas saja, khusus untuk biosolar, ia menyalurkan sekitar 270 kiloliter dan itu sudah diatur dan dikotak-kotakan alokasinya oleh pemerintah melalui BPH Migas, hingga Pertamina dalam hal ini hanya mengikuti instruksi berdasarkan SK yang dialokasikan. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Andi Posiah atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Berikut tayangannya untuk Anda. Semakin panjang membuat fenomena antrian ini semakin menjadi hot issue di Kota Tarakan ini. Karena ya kalau misalnya kita telusuri juga banyak mobil-mobil yang dikategorikan menengah ke atas gitu ya. Saya kasih contoh mungkin, nggak boleh sebut brand ini ya, yang mobil-mobil yang kita kategorikan mewah lah gitu ya, itu beberapa juga ikut mengantri BBM biosolar. Padahal kan di SPBU juga kita menyediakan produk alternatifnya. Dexlite di sana ada yang kualitasnya tentu saja berbanding lurus dengan harganya kan gitu kan, lebih baik. Terus tadi saya juga sebutkan bahwasannya BBM bersubsidi, BBM biosolar ini jumlahnya terbatas. Jadi kuotanya itu sudah ada untuk Kota Tarakan, untuk SPBU, per SPBU juga sudah diatur. Siapa yang mengatur? Yaitu pemerintah melalui BPH Migas. Ditugaskan ke Pertamina itu sudah dikotak-kotakkan kuotanya. Jadi Pertamina di sini bergerak sebagai apa gitu? Kita sebagai operator. Kita sebagai operator pelaksana penyaluran yang diwakilkan oleh SPBU. Terus kita juga sebagai penyedia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.